Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu. Dan yang sakit, keluarganya yang sakit, cepat sembuh ya teman-teman. Panjang umurnya, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, amin. Balik lagi ya di channelnya Hanata Family. Ya, seperti judul aku ya, ini tuh memang agak melenceng. Jadi aku mau bikin ini ya teman-teman, apa? Mau membuat meja untuk lomba. Cara membuat meja untuk perlombaan. Asik. Membuat meja, dekorasi meja ya. Cara membuat dekorasi meja. Nah, ini tuh sebenarnya video udah lama ya teman-teman. Pas 17-an, cuman baru aku up kali ini ya. Aku agak bingung gitu mau nge-up enggak, tapi aku udah bikin videonya, sayang kalian ya. Lumayan gitu ya, mau banyak dan sedikit ya lumayan, alhamdulillah gitu. Ya begitu ya, kadang tuh video aku tuh ada suami saya tuh buat-buat gitu ya. Jadi kadang kalau lagi ini suami saya berprakarya, saya share juga ya di YouTube gitu. Nah kali ini prakarya suami saya itu membuat meja untuk lomba ya. Jadi menghias meja. Ini tuh padahal ya pas buat meja itu kita itu membuat duluan, kita menghias duluan, tapi ya gitu ya nggak menang ya teman-teman ya, begitu ya. Kadang kan usaha tidak mengkhianati hasil, tapi kadang usaha juga melenceng dari hasil ya teman-teman. Ya tapi tetap harus disyukuri, alhamdulillah gitu ya, walaupun tidak menang kan kita sudah berusaha. Yang penting itu manusia itu berusaha, hasil akhir Allah yang menentukan. Enggak, kalau lomba mah hasil akhir juri yang menentukan teman-teman. Ini diukur dulu ya teman-teman. Jadi kita ukur dulu mejanya biar saat membuat kayunya ini tuh nggak melenceng ya, nggak kekecilan, nggak kegedean, nggak kelonggaran atau kesempitan. Kalau misalnya kesempitan kan nggak muat ya teman-teman. Kalau kelonggaran ya nanti dia melencong gitu, nggak tegak lurus, nanti dia beleber kemana-mana. Ini bahasa kemana-mana saya. Oke, ini kita potong dulu bambu-bambunya. Ini tuh bambu ngambil di sana ya, di dekat rumah saya tuh ada kayak lahan kosong, di situ tuh banyak tumbuh bambu liar, pisang liar, apa pohon pisang ya, bukan pisang liar, pisang nggak tumbuh sendiri, ada pohonnya. Jadi ini kita manfaatin ya Anda. Ini memang ini ya prakarya ekonomis tapi cantik hasilnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang misalnya ada lomba di rumahnya untuk 17-an tahun depan gitu ya, bisa dicontoh gitu. Atau untuk lomba selain 17-an, lomba lain juga bisa, misalnya memerias mejanya ya. Bisa, padahal ini tuh meja udah sesuai dengan 17-an ya, udah merah putih banget gitu ya. Tapi namanya takdir berkata lain ya, asik tuh, takdir berkata lain. Ngomongin apa saya nih? Oke, ini kita potong dulu, dihaluskan dulu pinggirannya supaya dia tuh nggak kasar, nggak gerajul gimana gitu ya. Kita haluskan dulu pinggirannya. Dan ini tuh untuk ujungnya ini tuh ternyata ini apa sih? Dia tuh dibikin agak nyekung, tapi nyekungnya nggak terlalu nyekung supaya bisa menempel antara bambu satu dan bambu yang lain. Karena kalau misalnya bambu itu kan bentuknya bulat ya teman-teman. Kalau nggak dikasih cekungan takutnya dia tidak nempel satu sama lain, kan ini harus ditempelin satu sama lain ya. Direkatkan. Nah direkatkannya ini menggunakan besi ya teman-teman, besi yang kecil aja. Bukan besi ya teman-teman, mohon maaf, kawat yang kecil aja. Ini tuh kawatnya agak terlalu besar ya, dan ya agak berkarat, jadi tuh patah-patah terus gitu. Pas dipasang dia tuh patah. Akhirnya diambil ini kawat yang lebih tipis, lebih kecil lagi. Ini terlalu tebal. Ini juga kawatnya bisa ngambil di rumah kosong, tidak tahu punya siapa. Udah nggak kepake ya teman-teman, orang udah karatan juga.
Jadi semua tuh yang kita pergunakan adalah ini ya, tidak ada yang beli. Jadi semuanya gratisan dan pinjam. Ya maklum ya, memang saking kreatifnya gitu ya. Kita ini, tapi untuk dekorasi yang merah putihnya beli ya teman-teman kan. Karena merah putih itu kan pakai kertas yang warna merah putih, jadi beli, tetaplah dimodalkan ya. Dengan modal segini tapi tidak menang, gak menang saya tuh sebenarnya pas lomba itu ya teman-teman. Tapi tetap harus disyukuri, alhamdulillah gitu. Ternyata kita melakukannya dengan suka hati, suka hati. Udah oke lah begini ya. Nah ini udah diputer-puter, ini tuh akhirnya kita tuh pakai kawat yang lebih kecil ya teman-teman, karena ini nggak kuat gitu, pas dia tuh patah lagi gitu. Jadi kita pakai kawat yang lebih kecil. Nah kayak gini untuk cara pasangnya ya teman-teman, tuh dia tuh patah lagi gitu. Jadi ya udah, nanti ada kawat yang lain. Nah ini kawat lebih tipis lagi, tapi dia tuh double gitu ya. Dia lebih tipis tapi double, jadi lebih kuat teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau bikin pakai kawat kayak gini ya. Nah ini kalau dibantu pas suami tuh lebih mudah ya. Sebenarnya ini video pas suami gitu, tapi saya yang dubbing ya teman-teman. Nggak apa-apa ya teman-teman, karena pas suami saya itu pemalu, jadi saya yang dubbing pemalu. Sebenarnya aslinya saya yang pemalu, kalau di tempat umum gitu saya yang lebih malu ya. Suami saya yang lebih banyak gitu temennya kalau tempat umum. Tapi kalau untuk dubbing gini dia lebih malu gitu. Lebih malu apa nggak mau kali ya. Oke, ini kita ukur. Jadi biar tengahnya itu pas ya teman-teman. Di bagian tengahnya harus sama rata biar nggak melencong kanan kiri. Jadi kita ukur lagi. Pokoknya ini tuh ngerjainnya tuh dari jam 1 siang sampai tengah malam, sampai besok harinya teman-teman. Masya Allah ya, bikin kayak gini tuh butuh perjuangan. Kadang tuh saya pengen marah gitu sama juri ya, tidak melihat gitu ya usaha kita gitu. Pengen marah, anak siapa dimarahin. Ya gimana ya, nggak ngeliat usaha bikin mejanya, tidak lihat usaha bikin makanannya, padahal makanan kita juga itu makanan dessert ya, dessert, makanan ringannya, apa nama bahasa Indonesianya tuh. Iya itu cemilannya itu juga dibuatnya kan pakai daun pisang, itu tuh nggak mudah gitu ya. Ya kembali lagi ya, selera juri itu berbeda-beda gitu ya. Kita tidak bisa menyenangkan semua juri. Nah ini bagian tengahnya jangan lupa ya di ini juga. Ini video mengandung curhatan kayaknya, ini curhatan saya ke sama juri. Ya teman-teman, udah lewat banget, udah 17-annya udah dari kapan? Ini udah mau 17 September, udah sebulan yang lalu. Makanya saya agak lama ya nge-share video ini. Kemarin tuh agak bingung gitu mau nge-share, enggak, soalnya kan bukan kegiatan saya. Cuman ya kasihan juga ya, maksudnya ini tuh udah Pak suami tuh sudah berkarya gitu, dan saya sudah memvideokan ya, jadi saya share saja. Ini bagian atas juga dipasang ya teman-teman, diikat pakai kawat ya teman-teman. Pokoknya semua dikawatin. Nah sebelah sini juga ini semuanya pinggirannya itu dicoakin gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh nggak rata sempurna di pinggirannya, supaya bisa menempel antara satu dan yang lain, karena bambu kan bentukannya bulat gitu ya dia. Jadi harus dicoakin. Kalau untuk yang segitiga coaknya agak lebih dalam lagi ya teman-teman, karena dia tuh kan segitiga ya. Jadi dia dibuat coaknya lebih panjang. Nah ini udah jadi untuk bagian atasnya teman-teman. Ini bikin bagian atasnya aja ada 2 jam kayaknya. Kalau di video yang semua itu bisa 2 jam 3 jam teman-teman, untuk bagian atasnya doang ya. Nah ini udah rapi. Ini tuh padahal kita tuh bikin meja itu paling pertama, yang lain belum bikin dong.
Ya, oke, ini lanjut di bor ya teman-teman. Kita bor dulu. Untuk membolonginya dan memasukkan kawatnya kita bolongin satu persatu gitu ya teman-teman. Nah ini untuk bagian bawahnya ya, untuk bagian kakinya kita pakai bambu yang lebih tebal supaya lebih kuat dan kokoh untuk menopangnya ya teman-teman. Kalau misalnya bambunya tipis itu takutnya nanti dia terbang. Terbang kayak burung dong, terbang. Jadi kita menggunakan bambu yang lebih tebal. Jadi teman-teman bisa menggunakan bambu yang tebal ya. Pokoknya untuk membuat meja, menghias meja itu sekreatif mungkin ya teman-teman. Gimana bagusnya dan baiknya. Udah itu kita ratakan, kita haluskan lagi. Oke, di sini masukin lagi di sini ya. Nah, ini kan coakannya agak dalam yang untuk segitiga. Ini untuk udah pemasangan kaki-kakinya ya, teman-teman. Nah, ini juga pakai besi yang berdobel, bukan besi, kawat yang didobel-dobel gitu supaya kuat menahannya. Karena kalau misalnya kawatnya itu cuman satu, dia akan patah ya, teman-teman. Pas diputar-putar itu patah, jadi dia butuh kawat yang banyak. Karena kalau semakin banyak anggotanya itu semakin kuat gitu. Kuat apa dia? Kuat melawan itu serangan musuh. Serangan musuh. Mulai ngaco saya. Oke, ini diputar semua udah. Dan sebelah sini juga ya teman-teman. Kanan, kiri, pokoknya semuanya dihias sedemikian rupa supaya membuat cantik mejanya. Ini pokoknya udah diukur ya. Tadi awal kan sudah diukur ya teman-teman. Dan ini tinggal dipasang di mejanya. Nah ini udah pas ya. Untuk itu kita kasih kawat lagi di bagian kaki mejanya. Jadi kaki mejanya juga dikawatin ya teman-teman, supaya dia tuh kuat menempel sama rumah-rumahannya. Jadi biar rumahnya itu tetap menempel, kita kawatin juga. Nah ini untuk bagian atasnya itu kan bolong ya teman-teman. Itu kita menggunakan styrofoam teman-teman. Nah ini kan bagian atasnya bolong ya. Nanti kita pasang, kita tutupi dengan styrofoam gitu. Untuk hasil akhirnya nanti aku share ya, gimana sih cantiknya ini mejanya. Padahal kalau untuk meja ini tuh udah cantik ya. Dan sudah berusaha semaksimal yang kita bisa. Nah ini kita double tipin dulu supaya tidak terbang-terbangan styrofoamnya. Karena kalau styrofoam itu kan ini ya, dia itu ringan teman-teman, jadi gampang terbang-terbangan. Jadi kita double tipin dulu supaya dia kuat dan kokoh bertahan di atas itu. Ini kita pasang. Ya alhamdulillah yang lomba ibu-ibu tapi bapak-bapaknya mau membantu. Di gang lain juga suaminya membantu ya, tapi ada yang nggak bantu ya, masing-masing. Masing-masing. Tapi ada yang dibantu juga sama suaminya, itu ada yang juara 2 ya. Kita juara juga, juara di rumah masing-masing. Juara di rumah masing-masing. Bercanda teman-teman. Nah ini kita copotin dulu ya kertas double tipnya. Nah udah ya, ini tuh udah mau kelar video saya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya sampai akhir. Yang sudah like, comment, share, subscribe, terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan teman-teman berkali-kali lipat. Dimudahkan, dilancarkan urusannya. Harapannya segera terkabulkan, amin. Pokoknya doa yang terbaik ya buat teman-teman semua yang setia selalu menonton dan like, share, komen video aku. Yang gak like, comment, share, subscribe juga terima kasih ya sudah mampir. Nah ini dia hasilnya. Ini cantik ya, udah merah putih banget, udah 17-an banget ya teman-teman. Tapi ya namanya rezeki bukan milik, nggak bisa itu ya marah. Oke ya teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.